Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan materi Executive Information System atau AIS. AIS sendiri adalah sebuah informasi yang menyediakan data atau informasi secara komprehensif yang bisa diakses oleh biasanya pimpinan perusahaan atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara komprehensif dari berbagai divisi gitu ya, tidak hanya satu divisi, tapi divisi-divisi yang lainnya gitu. Nah, perangkat keras yang terlibat dalam AIS atau Executive Information System ada input data, kemudian unit pusat proses, kemudian penyimpanan data, serta ada outputnya gitu. Nah, kemudian terkait dengan perangkat lunak, di sana ada beberapa komponen, semisal teks yang mendasari perangkat lunak, jadi nanti yang akan ditampilkan itu seperti apa, kemudian ada database-nya, kemudian dasar grafik yang digunakan, kemudian dasar model gitu ya, itu adalah bagian-bagian dari eh, perangkat lunak yang ada dalam AIS. Kemudian pengguna interface, nah ini tampilan yang ada di pengguna. Nah ini perlu memang pemilihan yang interface yang tepat agar pengguna juga secara mudah menggunakan informasi atau data yang tersedia dalam AIS tersebut. Kemudian telekomunikasi, nah biasanya memang AIS ini merupakan bagian dari proses untuk mempercepat kebutuhan akan akses ke distribusi data gitu ya. Di mana data-data yang terkait itu bisa diakses oleh pimpinan perusahaan ataupun manajer gitu ya. Nah, kalau di UMY di sini juga ada yang bisa mengakses mulai dari dekan, kaprodi ataupun pimpinan-pimpinan universitas itu bisa mengakses data-data AIS ya. Semisal mahasiswa yang aktif gitu, kemudian jumlah pendaftar mahasiswa baru dan sebagainya itu saya bisa ngecek ya. Nanti saya tunjukkan di akhir. Kemudian aplikasi, nah di sini juga secara umum mengizinkan adanya aplikasi agar memang lebih mempermudah terkait dengan pimpinan perusahaan tersebut untuk mengakses data. Nah, kemudian terkait dengan pabrikasi ini untuk menghasilkan manajerial yang penuh arti dan keterangan operasional untuk mengontrol operasi pabrikasi ya. Eh, Kemudian pada konteks ini juga nanti pimpinan bisa membuat keputusan sesuai dengan informasi yang bisa dia akses. Nah, keuntungan dari penggunaan AIS atau Executive Information System itu penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi atau pimpinan-pimpinan perusahaan, kemudian menyediakan pengiriman informasi yang tepat waktu, kemudian lintas divisi juga, gitu ya. Informasi yang disediakan lebih mudah dipahami karena tidak dalam bentuk data mentah, tapi data-data yang sudah terolah semisal. Kemudian AIS menyediakan pengiriman tepat waktu informasi, meningkatkan pelacakan informasi. Jadi kalau saya ingin tahu mahasiswa ini aktif atau tidak, itu juga bisa saya cek melalui AIS. Kemudian menawarkan efisiensi untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Nah, akan tetapi memang pada sebuah sistem itu ada plus minusnya, minus atau kekurangan dari AIS adalah tergantung sistem. Jadi kalau sistemnya error itu nanti datanya jadi tidak bisa diakses gitu ya. Kemudian fungsi terbatas tergantung dengan desain. Kemudian informasi yang berlebihan bisa jadi membuat manajer atau pimpinan perusahaan jadi pusing, kemudian sulit untuk mengukur manfaatnya, kemudian biaya operasional tinggi, sistem dapat menjadi lambat, perlu proses internal yang baik untuk pengelolaan data. Jadi
Bisa jadi ada pihak-pihak yang akan menginput data gitu ya. Jadi tetap saja dibutuhkan sumber daya manusia untuk mengoperasikannya. Kemudian kurang dapat diandalkan dan pengaman data yang kurang. Maksudnya terkait dengan pengamanan data, semisal kemarin Pusat Data Nasional di hack ya kalau tidak salah itu kemudian semua instansi pemerintah yang menginduk ke server pangkalan data nasional itu jadi terkendala gitu ya karena servernya terhack gitu ya terganggu gitu ya. Nah ini menjadi kendala dari sistem informasi eksekutif. Kemudian biasanya dibuat untuk individual eksekutif, user gitu ya. Kemudian dan beberapa ya terkait dengan kekurangan dari eh, sistem informasi eksekutif ini. Nah, sistem informasi eksekutif sendiri itu sebenarnya eh, sistem yang memiliki kemampuan lebih dari eh, hal tersebut gitu ya. Semisal tersedia fasilitas komunikasi elektronik, kemudian memiliki kemampuan analisis data gitu ya. Kemudian memiliki alat untuk mengelolanya gitu ya. Ini adalah bagian dari sistem informasi eksekutif. Nah, ada beberapa rekomendasi atau masukan untuk meningkatkan performa dari AI sendiri. Itu yang pertama adalah uh, take an inventory of incoming information transaction. Jadi ada inventarisasi informasi-informasi yang masuk, kemudian menstimulasi eh, sumber-sumber yang eh, ada gitu ya, sehingga apa? Sehingga tidak hanya informasi yang didapatkan kemudian bisa digunakan, tapi juga informasi-informasi yang masuk itu distimulasi gitu ya. Kemudian mengambil keuntungan yang ada, kemudian fokus juga pada penggunaan individu, kemudian kemudian mengambil ataupun menggunakan manfaat dari teknologi, itu juga bagian dari bisa digunakan untuk mengembangkan sistem informasi eksekutif. Nah, jika eh, ini adalah perbandingan antara perusahaan tanpa EIS dan juga perusahaan dengan EIS gitu ya. Di mana kalau perusahaan tanpa EIS itu manajer atau pimpinan perusahaan harus berada di paling atas karena dia harus melaporkan ke atas gitu ya, selalu ya, melaporkan ke atas. Tapi kalau perusahaan dengan menggunakan AIS bisa jadi manajer itu berada di tengah-tengah dengan karyawan atau dengan eh, pihak bawah. Kemudian pihak atas itu memiliki AIS tersebut untuk mengakses data-data yang dibutuhkan. Nah, ini adalah model dari AI sendiri gitu ya, di mana proses ataupun data diolah kemudian sampai pada digunakan oleh pimpinan perusahaan. Nah, penerapan konsep manajemen pada AIS adalah yang pertama terkait dengan faktor sukses, di mana AIS ini memungkinkan eksekutif atau pimpinan perusahaan memantau seberapa baik perusahaan. Dan hal ini nanti bisa digunakan untuk pembuatan kebijakan juga gitu. Nah, kemudian manajemen dalam AIS tersebut itu diterapkan dengan cara membandingkan kinerja anggaran dan pelaksanaan aktual. Jadi dalam AIS yang bisa digunakan itu kemudian nanti hasilnya, semisal di dalamnya juga muncul pengeluaran gitu ya terkait dengan keuangan. Pemasukan pengeluaran itu di AIS-nya sudah muncul semuanya. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, nanti bisa dibuat kebijakan-kebijakan terkaitnya. Nah,
ada 8 faktor penentu dari keberhasilan AIS gitu ya. Eh, yang pertama adalah penyandang dana atau pimpinan perusahaan mengerti dan berkomitmen terkait dengan pengembangan AIS. Kemudian terdapat sponsornya, kemudian ada pengelola atau staf jasa informasi yang sesuai, kemudian teknologi informasi yang sesuai gitu ya. Kemudian ada manajemen data yang baik, kaitan yang jelas dan tujuan bisnis, kemudian manajemen atas penolakan organisasinya gitu ya. Jika memang itu tidak tepat gitu ya. Kemudian manajemen atas penyebaran dan evolusi informasi itu juga perlu diantisipasi gitu ya. Nah, tren AIS di masa depan itu akan menjadi hal-hal yang umum karena sekarang semuanya itu rata-rata ya, terutama yang di perusahaan-perusahaan besar itu sudah mengembangkan AIS agar mempermudah pimpinan perusahaan untuk mengakses informasi-informasi atau memantau kondisi perusahaan. Saya rasa untuk materi Executive Information System ini saya cukupkan. Terima kasih. Bila itu BWT ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.